Oke, sobat Era sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini. Situasi ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sempat terjadi kericuan ya antara emak-emak dan pihak kepolisian ya, saling dorong-dorong dan emak-emak mencoba menerobos pintu gerbang. Dan kebetulan pada saat itu kita juga sedang live, cuman mati dengan tiba-tiba karena api yang panas, sobat Era sekalian. Jadi tolong maaf bila mana sobat Era sekalian terganggu dan tidak menikmati hasil live-nya dengan sempurna. Yang akan marah kepada kita, orang-orang yang munafik, orang-orang yang membela, orang-orang yang tak benar, membela yang salah, menyalahkan yang benar. Janganlah para pejabat kau lakukan, karena mati tak ada yang kita bawa. Mati hanya kain kapan yang kita bawa, dan harta saya mau tanya semuanya masih siap? Masih siap? Masih semangat? Kau pada di bawah pohon, yang di bawah pohon merapat ya. Hari ini sekali lagi kita membersamai daripada mujahidah. Satu catatan bahwa kita ingin menegakkan kebenaran dan keadilan di bangsa kita, betul? Ya, betul. Maka niat kalian kemarin dicatat oleh Allah sebagai penegak kebenaran. Saya mau tanya, kalian dibayar atau tidak? Kalian diongkosin atau tidak? Maka sangat biadab kalau ada yang mengatakan gerakan kita, gerakan ada yang mendanai. Ada orang besar di belakangnya luar biasa. Sehingga balik kalau ngomong luar biasa. Dia penjilat nomor 1 yang sekarang lagi gak kepake. Sekarang ngomong lagi, sehingga balik, betul? Jadi zamannya Prabowo udah gak kepake lah. Di zamannya Jokodok dijilat sana jilat sini, akhirnya dapat jabatan. Sama dengan Sylvester. Sylvester ini sudah inkrah. Mahkamah Agung sudah menjelaskan. Apalagi yang kurang. Kejaksaan jangan beraninya sama rakyat kecil. Baru terduga sudah kalian berani tangkap. Baru terduga sudah kalian berani geledah. Ini jelas inkrah. Sudah kepastian hukum yang jelas. Tidak berani untuk dieksekusi. Ada apa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Jangan ini bertolak belakang dengan Kejaksaan Agung yang sudah berani dia menangkap para koruptor, yang sudah berani mereka untuk menangkap berbagai macam yang kerok. Sekarang Kejaksaan Negeri cuma menangkap seorang komisaris di RNI. Begitu takutnya. Ada apa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Apakah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah mendapat suap dari Pak Sylvester? Pastinya dong. Masa enggak sih, Bang? Saya nggak yakin kalau Kejaksaan Negeri tidak tahu. Intelnya begitu banyak. Intelnya sudah pasti tahu. Jangankan orang yang sebesar itu, selobang semut pun intel Kejaksaan sudah tahu di mana Sylvester itu ada, betul? Saya katakan, jangan sampai kita ketemu di jalanan oleh Sylvester. Kalau kita ketemu di jalanan, hukum rakyat yang akan memakai semua itu. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ketemu Sylvester di jalanan, diapain enaknya? Diapain? Digilipikin sampai ladas. Kalau ketemu Sylvester di jalanan, ludahin, berani nggak? Ludahin, berani nggak? Menunjukkan bahwa dia adalah sampah, betul? Dia adalah sampah daripada sampah masyarakat yang menjual kebohongan, yang menjual lidahnya untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan harta. Tidak lain, dia menjilat sebagaimana dia tahu saat ini. Di depan media dia berani untuk mengatakan saya tidak ada apa-apa dengan Yusuf Kala. Saya sudah 2-3 kali bertemu, bohong. Ini di depan media. Rakyat melihat. Saya mau tanya, kalau ada pejabat tukang bohong begini, rakyat setuju atau tidak? Bagaimana kalau kita demo ke RNI? Bagaimana kalau kita demo ke RNI? Raja Wala sudah ditangkap, jatuh. Kita langsung ke BUMN sama RNI, Bang. Kalau saya lagi ngomong jangan dipotong. Jasaan nanti. Ya, kita demo nanti RNI. Sudah tahu dia ada komisaris di sana, kita coba. Dimanapun berada, saya hanya menyampaikan Pak Polisi, Pak Jaksaan Negeri, bahwa kami datang dengan damai, bahwa kami datang ini dengan kebaikan, ingin membantu Anda, ingin mensupport Anda untuk membasmi para pengkhianat-pengkhianat bangsa, untuk membasmi
mereka yang ingin menghancurkan bangsa dan negara, ingin menangkap para pengadu domba rakyat. Mereka itulah salah satunya yang saat ini kita tuntut untuk ditangkap, biar dirasakan bagaimana dinginnya itu sel penjara. Betul. Bunda Leni yang kita lihat tadi dari Lampung, beliau dipersekusi, beliau dikriminalisasi, beliau dituntut luar biasa oleh jaksa, padahal beliau tidak salah. Di pengadilan negeri beliau menang, tapi tetap terus diburu oleh jaksa-jaksa yang tidak pernah puas dengan kebiadabannya. Ini luar biasa jaksa. Mau contoh lebih konkret, kemarin Tom Lembong. Tom Lembong tidak ada kesalahannya. Jaksa menuntutnya berapa tahun, hakim memvonisnya berapa tahun, tapi dengan amunisi kita mempertanyakan amunisi diberikan oleh Tom Lembong yang seharusnya hukum dilawan dengan hukum, bukan dengan politik. Kalau hukum dicampur aduk dengan politik, maka hukum akan hancur dengan sendirinya. Betul? Betul? Ini luar biasa. Jangan sampai ada idiom, mohon maaf. Kalau di kepolisian ada jual beli pasal, di kejaksaan ada jual beli tuntutan, di kehakiman ada jual beli vonis. Betul? Ini real depan mata kita. Jual beli pasal, hei kamu pasal berapa? Kamu pengedar akan menjadi pemakai, itu jual beli pasal. Lari ke pengadilan, jual beli tuntutan, tuh kerjaannya kejaksaan. Mau dituntut tinggi atau rendah, itu terjadi jual beli tuntutan. Tinggal polisnya, kehakiman, dia akan mengetuk, dia akan ketuk berapa, tergantung daripada negosiasi malamnya. Mau contoh lagi, belum lama saya punya kawan ditawari oleh seorang hakim, besoknya akan divonis. Sang hakim minta 100 juta karena kawan ini tidak punya uang. Akhirnya yang dijanjikan 9 bulan, tahu-tahu diketok oleh hakim menjadi 2,5 tahun. Kenapa? Dia tidak kuat bayar hakim karena hakimnya minta 100 juta. Zalim tidak? Zalim tidak? Kalau sudah ketukan palu ada di lidahnya anjing, maka keputusan itu akan berpihak kepada para penguasanya. Betul? Ini terjadi, saudara. Kita nggak bisa begini lagi. Bagaimana memperbaiki citra kalian sebagai aparat? Bagaimana memperbaiki diri kalian sebagai aparat? Aparat, siapapun mereka digaji oleh rakyat dengan pajak-pajak yang kita selalu diambilkan oleh pemerintah. Betul? Kerja belum dilihat gaji, sudah kebayang bagaimana kita akan ditutup. Makanan belum kita makan, sudah ketahuan pajaknya, sudah ketahuan kita tahu. Ini semua pajak rakyat untuk membiayai mereka. Sementara rakyatnya yang membayar pajak dihina, dinistakan, dilecehkan, diintimidasi, ditangkap, bahkan disiksa oleh mereka. Betul? Betul? Banyak yang disiksa, banyak yang ditangkap, banyak yang diintimidasi. Padahal yang mereka lakukan itu semua, yang mereka lakukan terhadap mereka adalah yang membagi kalian dengan keringat mereka, dengan pajak mereka. Betul? Nggak pantas kalau kita dibenturkan. Nggak pantas kita dibenturkan oleh polisi. Betul? Nggak pantas kita dibenturkan oleh TNI. Betul? Nggak pantas kita dibenturkan oleh kejaksaan. Betul? Kita hanya ingin menuntut keadilan. Hei, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kalian tinggal mengutus 1 orang Anda punya staf, terima kami akan menyalurkan aspirasi kami, setelah itu kami pulang, tidak ada masalah bagi kami. Betul? Saya mau tanya, kalau diterima oleh Kejaksaan Negeri, siap pulang? Siap pulang? Tapi kalau belum diterima gimana? Kalau belum diterima gimana? Siap sampai sore di sini, siap sampai besok di sini, siap 1-2 hari di sini. Takbir. Terima kasih. Terima kasih Mbak Mary, KMPRI, HRN, seluruhnya Polsilam, seluruh daripada emak-emak militan. Saya mengucapkan banyak terima kasih, teruslah bergerak buat menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita tidak memikirkan nasib kita hari ini. Kita tidak memikirkan bagaimana kita makan hari ini, tapi kita pikirkan bagaimana nasib anak cucu kita ke depan. Kalau supremasi hukum hancur, bagaimana dengan kehidupan anak kita masa depan? Kalau ekonomi kita hari ini hancur, bagaimana nasib anak cucu kita ke depan? Kalau saat ini tidak ada yang berani menegakkan kebenaran
kebenaran dan keadilan, bagaimana nasib anak kita ke depan. Jangan kita berpikir hari ini, kalian hari ini anak muda, suatu saat kalian akan punya anak kalian akan punya anak. Pikirkan bagaimana nasib mereka tatkala negaranya sudah dijajah, tatkala negaranya sudah dihancurkan, tatkala negaranya sudah dihapus begitu. Maka apa yang akan kalian banggakan terhadap kalian? Hingga jabatan kalian hanya sementara, pangkat kalian hanya sementara. Nabi sudah katakan, "Khairukum ra'id wa khairukum mas'ulun an ra'iyatihi." Tiap kalian adalah pemimpin, tiap kalian mempunyai jabatan, tiap kalian mempunyai pangkat, tapi jabatan, pangkat kalian akan diminta bertanggung jawab oleh Allah atas apa yang kalian lakukan dan jabatan kalian. Serem enggak? Serem enggak? Serem enggak? Jabatan kita akan dimintakan pertanggungan jawab. Jangan kita enak-enakan. Tatkala ada suara kebenaran, kalian diam. Tatkala ada suara keadilan, kalian diam. Maka tetap punya hangga, ganti kalian punya pakaian dengan kain kafan. Kenapa? Nggak ada manfaat kalian hidup. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan pesankan ya kepada kalian para petugas aparat, satu firman Allah. Jangan kalian saling menolong pada ketidakbenaran, pada permusuhan, pada kezaliman, pada kemaksiatan. Ingat ini firman Allah. Bapak-bapak semua yang ada di sini, ibu-ibu, ingat jangan kalian tidak akan lama menjabat ini. Hukum Allah akan berlaku. Alaihissallahu bi'akamil hakimin. Hukum siapa lagi yang kalian pakai? Hukum Jokowi, hukum Gibran. Ya itu mereka itu adalah Gibran anak haram konstitusi. Jokowi pemimpin haram konstitusi. Siapkan itu. Demikian, terima kasih. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suatu nikmat yang teramat sangat Allah kumpulkan kita di tempat ini untuk berjuang. Sekali lagi untuk berjuang. Kita lihat semua sudah bicara tentang keadilan, namun sampai saat ini aparat penegak hukum cuma jadi keparat bangsat dari para oligarki. Saya katakan sekali lagi, aparat penegak hukum cuma jadi keparat bangsat oligarki. Adakah kalian digaji oleh hasil dari ini? Tidak ada. Panas. Cuma itu dari pajak-pajak kami, pajak rumah, pajak BBM, dan listrik yang kami bayarkan. Ini Kejaksaan Negeri punya rakyat, sekarang digembok luar biasa. Nauzubillah, andai tidak busuk kalian layani kami dengan baik, tapi tidak pernah merusak yang namanya aset negara. Kami cuma ingin audiensi. Hal yang sudah ingkrah, kami yang tidak tahu hukum pun tahu, tidak bisa untuk berdamai. Hukumlah itu si bau taina. Benar-benar kalian Kejaksaan Negeri itu busuk, tidak mampu untuk menerima kami sebagai rakyat Indonesia yang memiliki ini negeri. Wahai saudaraku kaum pejabat yang bangsat, dengarkan oleh kalian semuanya. Dengarkan baik-baik. Hari ini kita punya wakil presiden yang terbelakang, belum cukup umur, tapi demi menghancurkan Indonesia dijadikan dia wakil presiden. Di mana otak kalian yang sarjana hukum? Di mana kalian yang dokter Andes, yang insinyur, yang ahli ekonomi? Kalau sampai saat ini rakyat yang tidak apa-apa masih kalian cekek juga dengan pajak-pajak kalian. Yang kalian pakai mobil, rumah dinas, baju, itu semua hasil dari rakyat. Kenapa kami rakyat yang harus terus dimusuhi? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Indonesia gelap dan menuju kehancuran kalau aparat penegak hukum tidak bersama rakyat. Sekali lagi, kalau aparat hukum tidak berdiri bersama rakyat, silahkan kami kawal dengan baik ke dalam, dan kami akan beraudensi dengan baik dengan pihak kejaksaan. Sekali lagi, kami akan beraudensi dengan pihak kejaksaan untuk menyampaikan segera tangkap itu si Profesor Bautaina. Saya katakan segera tangkap itu si Profesor Bautaina yang sudah menginjak-injak hukum. Itu saja dari kami. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi begini, ada pengumuman Ustadz Eko dan yang lainnya. Saya habis bicara dengan pihak kepolisian. Boleh ke sini? Ya. Nah, ini polisi kita yang baik hati tadi sudah bicara di dalam. Kata pihak Kejari, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan,
Selatan, mereka tidak mau menemui kita. Walaupun itu adalah perwakilan dari mereka. Karena kata pihak Kajari itu sudah dilimpahkan ke Kejagung. Jadi tadi Kejagung sebentar. Bentar Bunda Mary Samiri. Tadi kata pihak Kajari kita disuruh ke Kejagung. Sekarang begini, saya tanya dengan Ibu Pawan, Komandan Polisi kita. Baik, kalau begitu, surat pemberitahuan kami adalah Kajari dan Barreskrim. Kalau memang Kajari bicara kepada pihak polisi kita disuruh ke Kejagung, ini tidak ada di surat pemberitahuan. Saya bilang, baik kalau gitu, kami akan umpur ke Kejagung. Tapi polisi bertanggung jawab bahwa itu bukan kesalahan kami, tapi adalah permintaan daripada Kajari, Kejaksaan Jakarta Selatan. Kalau begitu, sebelum ke Barreskrim, kita akan umpur ke Kejagung atas perintah Kajari. Sebentar. Nah, ya udah, sini. Ya, sebentar. Ini ahli hukum, silakan bicara. Baik, Bapak Ibu mohon izin Pak Ustaz, mohon izin ya. Kita saya Kapolsek Jakarta beserta anggota, terutama dari pengamanan. Mohon izin. Kita sudah menerima ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Kita pengamanan di sini. Ya, jadi kita sudah bernego di atas juga. Kita sudah bertemu dengan di atas dengan petugas Kajari Jakarta Selatan. Kemudian bukan tidak mau menerima untuk pejabatnya tidak ada di tempat. Kemudian satu lagi yang harus dicatat, ya. Satu lagi yang harus rekan-rekan ibu bapak tahu bahwa sudah dikeluarkan oleh yang bicara berhak bicara adalah Kejagung. Ya, jadi dari sini berbicara tidak bisa berbicara karena sudah ada dilimpahkan semua. Berbicara satu pintu adalah Kejagung. Mohon izin ya. Jadi untuk itu mohon izin ya semuanya. Mudah-mudahan ibu bapak maklum dengan adanya di sini. Satu lagi saya dan rekan-rekan saya polisi di sini. Ya. Biar sama-sama kita enak. Bapak melakukan pilkada silakan. Kami mengamankan. Mohon izin. Begini kalau gitu, pihak Kajari tolong temuin kami untuk masuk ke dalam. Pihak Kajari tolong temuin kami untuk masuk ke dalam, biar langsung bicara kepada kami. Jangan diwakili oleh pihak kepolisian. Gentleman, pihak Kajari kalau begitu sampaikan langsung kepada kami. Terima kami di dalam, jangan melalui perwakilan melalui polisi. Jadi Kajari, kalau memang apa yang Anda sampaikan kepada pihak kepolisian, sampaikan langsung kepada kami. Jangan melalui perwakilan. Jangan menjadi pengecut. Kalian itu pengecut kalau nggak mau nemuin kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya advokat bersama teman-teman KNPRI. Tadi saya amati betul aksi hari ini. Konon katanya ada jawaban dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan bahwa perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Sebetulnya kami datang hari ini bersama teman-teman Koalisi Nasional Perempuan Indonesia ingin meminta kepastian hukum terkait dengan putusan kasasi 287/2019 yang mempunyai kekuatan hukum atau inkrah, karena putusan itu telah bisa dieksekusi oleh jaksa penuntut umum. Ini aneh. Kalau kata Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, menjadi pertanyaan, ini penegakan hukum apa? Berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan pasal 30 dan pasal 270 KUHP, kewenangan mengeksekusi itu ada pada jaksa penuntut umum. Dan harus diingat, Saudara Sylvester Matutina ini dituntut oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bukan dituntut oleh jaksa yang ada di Kejaksaan Agung. Seharusnya tanggung jawab eksekusi tetap ada pada jaksa yang menuntut
Itu sangat jelas. Ada di KUHP, ada di Undang-Undang Kejaksaan, ada di ketentuan peraturan Kejaksaan Agung terkait dengan proses penuntutan perkara pidana. Itu satu hal. Hal yang kedua, kalau perkara ini mau dieksekusi, Kejaksaan Agung ingin memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan, maka ada tahapan dan proses hukumnya. Kami minta kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mengeluarkan surat P48. P48 itu adalah kode surat kejaksaan yang isinya perintah kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bukan Kejaksaan Agung, karena perkaranya dilimpahkan oleh jaksa penuntut umum yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Segera keluarkan kode surat P48 memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melaksanakan eksekusi atas putusan 287/2019 atas nama terpidana Sylvester Matutina. Itu yang pertama. Tetapi keluarnya P48 belum selesai proses hukum eksekusinya, akan ditindaklanjuti dengan keluarnya berita acara eksekusi, yaitu surat pelimpahan terpidana dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada rutan atau lapas, dan surat berita acara eksekusi itu akan ditandatangani oleh 3 pihak, yaitu Kajari jaksa penuntut umum, Kalapas atau Karutan, kemudian yang ketiga adalah terpidana. Pertanyaan hukumnya, apakah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah mengeluarkan P48 dan sudah mengeksekusi, dan apakah sudah ada berita acara eksekusinya? Ini sampai detik ini belum ada kejelasan hukum. Kalau tekpoknya seperti ini, Kejaksaan Negeri limpahkan ke Kejaksaan Agung, ini penegakan hukum apa? Berarti kita masih ada di negeri Konoha. Berarti penegakan hukum masih suram. Berarti belum ada titik terang untuk menegakkan hukum dengan benar, hukum dengan adil. 10 tahun kita pernah merasakan diskriminasi hukum di era Jokowi. Yang tidak bersalah, yang melawan pemerintah, yang menyuarakan kebenaran dikriminalisasi. Tetapi nyata-nyata putusan atas nama terpidana Sylvester Matutina 6 tahun tidak dieksekusi. Ini penegakan hukum macam apa? Kejaksaan itu punya kewenangan absolut, kewenangan prerogatif yang diberikan oleh undang-undang, diberikan oleh KUHP, diberikan oleh undang-undang kejaksaan terhadap putusan yang telah inkrah. Tidak ada lagi upaya hukum lain selain siapapun orangnya, mau dia anak presiden, mau dia anak menteri, mau dia orang dekat presiden, mau dia orang tertul. Ketika putusan sudah inkrah, maka di sana itu ada Dewi Keadilan. Dewi Keadilan berdiri di Kejaksaan Negeri sebagai simbol penengah memegang timbangan dan pedang di tangan sebelah. Apa arti daripada simbol Dewi Keadilan atau tenis di dalam sejarah Yunani kuno? Mata yang tertutup artinya kejaksaan tidak boleh memandang, tidak boleh ada pandang bulu siapapun orangnya. Yang kedua, pedang yang tegas itu memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mengeksekusi putusan yang sangat tidak ilmiah, jawaban yang sangat tidak logis secara hukum. Seharusnya kewenangan eksekusi atas saudara Sylvester Matutina menjadi kewenangan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kalaupun hari ini ibu-ibu dan bapak-bapak pergi ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung akan menjawab hal yang demikian. Itu kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, karena itu prosedur yang diatur dalam undang-undang. Jadi jawaban Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ini jawaban yang sangat tidak ilmiah, tidak logis, dan sangat tidak yuridis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Sekali lagi teman-teman, kita tetap akan ada di sini. Sejak kapan kita percaya kepada polisi? Sejak kapan kita percaya kepada polisi? Sejak kapan kita adalah di polisi? Sejak kapan? Ya, sudah 10 tahun.
kita tidak pernah menjadikan omongan polisi menjadi acuan. Jadi setelah kita akan tetap di sini, kita tetap akan menunggu orang dalam untuk menemui kita dan kita minta kepastian. Hanya itu. Ya, betul ya. Jadi kita hanya Tadi mati tuh live. sebelum kita Itu namanya pas apa? ada di sini. Lalu kita akan tutup jalan, ya. Kita akan tutup jalan karena aja. Kok kayaknya kita dianggap kecil banget. Karena dianggapnya ibu-ibu ini tolol, tidak tahu apa-apa, ya. Jadi tolong kepada bapak-bapak polisi yang di sini ya, kami ini mengerti, makanya kami turun. Kami ingin kalau wibawa hukum yang ada di Indonesia kembali lagi setelah diporak-porandakan dan dijatuhkan oleh Jokowi dan sekarang oleh Silvester. Jadi sekian dari saya, sekali lagi kita tetap di sini. Apapun itu yang terjadi, kita tetap di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sehubungan dengan tadi itu sudah disampaikan dengan jelas oleh ahli hukum, lawyer, bahwa Kejarilah yang harus melakukan eksekusi terhadap Silvester, dan inkrah MA sudah berlaku 6 tahun semenjak 2019. Artinya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Bahwa Kejari Jaksel melakukan Ya itu sahabat daerah sekalian, ternyata berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Iya, iya, Bu Desi. Iya, dari hasil negosiasi sepihak ya antara pihak pejabat Kejaksaan Negeri yang terkait dengan Bu Polawan tadi, saya lupa namanya. Ya. Dan di sini ada ahli hukum, Bapak. Bisa sebentar, Pak? Boleh bang. Dari mana bang? Saya dari RH Channel, Pak. Oh boleh bang. Oke. Maaf, saya belum tahu nama Bapak siapa. Saya kasih nama, saya kasih kartu nama saya bang. Bisa pakai ini, Pak? Bisa. Sebentar, saya pengen ini dulu. Iya bang. Pakai clipboard ya. Oke. Abang saya lihat live-nya. Tapi ini live kan? Enggak kan? Ini live. Kita live. Wow. Abang sini bang. Dekat sini bang. Oh iya, saya bersama Pak Abdul Ghafur Sangaji SAMH ya. Ya, saya mau nanyakan ini Pak. Tadi masalah berkas yang dilimpahkan dari hasil negosiasi sepihak ya, kalau menurut saya ya. Negosiasi bersepihak yang katanya berkas si Silvester itu dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Menurut Pak Abdul Ghafur gimana Pak? Saya kira itu tidak tepat ya. Karena berdasarkan prosedur administrasi perkara pidana di kejaksaan ya, itu kewenangan eksekusi atas putusan yang sudah ingkrah itu menjadi kewenangan jaksa penuntut umum yang ada pada kejaksaan wilayah. Kan perkara ini dituntutnya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kemudian diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kemudian kasasinya ke Mahkamah Agung. Jadi berdasarkan pasal 270 KUHP dan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, kewenangan jaksa penuntut umum yang menuntut perkara tebus tersebut itu justru yang mempunyai kewenangan. Jadi kalau hari ini dilimpahkan lagi ke Kejaksaan Agung, loh ini perkara apa gitu loh. Ini artinya kejaksaan tidak tertib dalam administrasi perkara pidana. Apakah ada pihak tertentu Pak atau campur tangan kekuasaan pada saat itu? Saya kira kalau 6 tahun tidak dieksekusi, berarti ini sinyal kuat bahwa putusan yang tidak dieksekusi selama 6 tahun itu diintervensi oleh kekuasaan politik. Oh iya Pak. Ya, kita tahu tahun 2019 sampai tahun 2024 itu masih era kekuasaan Pak Jokowi, dan Silvester itu adalah salah satu dari hardnya Pak Jokowi. Sinyal kuat bahwa ada intervensi kekuasaan politik terhadap putusan saudara Silvester Matutuni yang belum dieksekusi sampai hari ini. Menurut Bapak, jika eksekusi putusan MA itu terus ditunda, apa dampaknya? Ya dampaknya adalah rusak tatanan hukum kita. Oh iya. Sistem peradilan pidana atau hukum tetapi negara kekuasaan. Mau seperti ini teruskah sistem bernegara kita? Ini eranya sudah era Prabowo.
tahu aturan. Kami juga tahu undang-undang. Kami juga tahu pasal yang berlaku di negeri ini. Jadi itu polisi yang ketawa-ketawa. Jangan kalian menyanyi. Hah? Kalian jangan berpihak kepada hukum yang tidak berkeadilan di Indonesia ini. Jangan kalian mentang-mentang nunduk-nunduk, ngangguk-ngangguk, lucu, menertawakan kami. Kalau begitu, kalian adalah bagian daripada kebiadaban. Kalian ngerti hukum nggak? Hah? Apa itu? Ternyata kita cuma dijadiin tontonan. Yang keluar ini adalah pegawai-pegawai muda yang tidak berguna untuk kita. Betul. Makanya mereka tidak mengerti. Jadi mereka senyum-senyum doang. Iya. Yang nggak berguna masuk aja. Betul. Jangan ada di ikut-ikut menjaga kita. Yang nggak berguna daripada ketawa-ketawa di situ masuk aja masuk. Emangnya kami tontonan. Itu ya, yang baju kotak-kotak pakai kacamata dari kemarin itu nggak berani ngadepin kami. Malah kami dikasih 2 TNI pakai laras panjang, edan kan? Edan. Kalau kalian di situ cuma berdiri, senyum-senyum ketawa, iya saja dari situ kalian sampah. Bapak-bapak pejabat kok takut sama rakyat kecil yang tak punya apa-apa, tak punya senjata, tak punya apa-apa, hanya niat untuk membantu negara kita merdeka dan menjadikan kita semua menyadari, sadar kita semua rakyat Indonesia, tanah air kita, ini tempat kita, semua sadar anak yang diberikan oleh Allah. Oke, sobat Era sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini. Situasi ini di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sempat terjadi kericuan ya antara emak-emak dan pihak kepolisian ya, saling dorong-dorong dan emak-emak mencoba menerobos pintu gerbang. Dan kebetulan pada saat itu kita juga sedang live, cuman mati dengan tiba-tiba karena api yang panas, sobat Era sekalian. Jadi tolong maaf bila mana sobat Era sekalian terganggu dan tidak menikmati hasil live-nya dengan sempurna.